Halo guys, kita dari kelompok 8 mata kuliah pendidikan anti korupsi. Kita akan melakukan wawancara ke Civitas Delikas mengenai korupsi. Yuk ikutin kita. Kenalan dulu yuk. Kenalin, nama aku Esa Maiswari dari angkatan 2021. Saya Aida Muslim Mahendrata dari angkatan 22. Nama saya Isnani Putri Seruni, biasa dipanggil Putri. Aku Aji Asfian sebagai Asprak. Korupsi itu apa sih? Setahu aku, korupsi adalah bentuk ketidakjujuran dari seseorang yang dipercayakan di suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk pribadinya sendiri. Penyalahgunaan atau penyelewengan dana atau kekuasaan. Kalau korupsi itu kan dihubungkannya sama uang, tapi sebenarnya tuh korupsi itu nggak cuma uang aja ya, Pak. Yeah. Bisa dari korupsi tadi uang bisa, terus kekuasaan bisa, kemudian kayak hal-hal simpel aja kayak korupsi waktu itu juga bisa. Menurut kita sesuatu yang disalahgunakan itu korupsi. Korupsi ya? Korupsi itu kalau menurut aku itu kayak penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Contoh kasus korupsi. Setia Novanto, dia itu korupsi pengadaan EKTP di tahun 2011-2012 kalau nggak salah. Kasus korupsi itu kalau hal-hal yang kecil aja ya, Mbak, maksudnya nggak yang besar-besar itu. Kalau di kehidupan sehari-hari itu mungkin ada korupsi soal waktu kuliah gitu, misalnya kita lagi pas jam kuliah A gitu, tapi kita malah nyambi buat kerjain tugas untuk mata kuliah yang B. Ini contoh-contoh kayak gitu, itu juga menurut kami itu masuk korupsi gitu. Ya, mungkin sama ini sih Mbak, kalau misalkan yang di lingkup kecil-kecil, mungkin di lingkup mungkin organisasi atau kepanitiaan gitu ya, mungkin kan ada yang korupsi itu menyalahgunakan satu dana yang seharusnya digunakan untuk apa, ternyata malah dipotong untuk hal yang lainnya kayak gitu. Ya, itu kayak yang kemarin itu ada korupsi yang bansos buat COVID, korban COVID itu, sama paling korupsi proyek yang Balang itu, yang lama. Kenapa bisa korupsi? Itu adanya kesempatan, terus adanya tekanan dari ekonomi, terus kurangnya kesadaran moral, sama kurangnya sistem pengawasan yang efektif. Ada peluang juga. Terus biasanya juga kalau korupsi itu kan orang-orang biasanya ngapain sih korupsi itu? Biasanya nyari keuntungan kayak gitu. Biasanya lebih secara garis besarnya kayak gitu sih. Ada kesempatan ya. Biasanya kalau udah masuk ke lingkungan yang udah biasa ngelakuin korupsi itu biasanya bakal ikut juga. Pencegahannya. Lembaga pengawas dari KPK, terus ada penguatan dari sanksi yang tegas, terus ada pengadaan dari mata kuliah anti korupsi juga bisa. Lebih ke menguatkan iman dan takwa aja, terus juga lebih Niatnya diperbaiki. Iya betul, niat dari hatinya diperbaiki, nggak buat yang jahat-jahat. Iya, terus juga mungkin kita bisa cegah juga lewat misalkan pembuatan sebuah kebijakan atau regulasi seperti itu juga bisa nanti memperketat regulasi yang ada gitu. Bisa juga nanti bagi yang korupsi bisa digunakan denda atau sanksi seperti itu juga bisa nanti buat mencegahnya. Oke. Dari awal sejak ini itu udah dikasih pendidikan anti korupsi sih mungkin. Satu kata. Egois. Mungkin jahat sih. Iya. Jam-jaman. Pertama, Harapan ke depan. Memperkuat sistem anti korupsinya, kemudian meningkatkan transparansi, kemudian memberantas korupsi dari semua tingkat pemerintahan. Di kedepannya nggak ada banyak kasus-kasus korupsi lagi yang merugikan Indonesia dan juga masyarakat sekitar. Terus ya harapannya semoga Indonesia ke depannya juga korupsinya bisa diberantas, bisa bersih dari korupsi gitu. Karena nggak ada koruptor-koruptor lagi di Iya, Indonesia. jadi keringanan-keringanan tuh bisa dihilangkan, dihapus gitu lah. kedepannya Indonesia bebas dari kasus korupsi lah, bisa bersih semuanya. Oke.